Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rodiah, Guru Pendidikan Agama Islam SDN 1 Pendowo Asri, mahasiswa PPG UIN Wali Songo Semarang, tahap 2 tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Kabar kalian? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Mengawali kita belajar hari ini, marilah kita berdoa. Silakan dipimpin dan segera Duduk siap. Berdoa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pelajaran kita hari ini, kita baca surat pendek. Nah, sekarang Desa silakan pimpin temannya untuk membaca surat pendek. Yuk, silakan. Marilah teman-teman kita membaca surat pendek. Surat
kalian tadi di rumah sudah mengerjakan apa yang menjadi tugas kalian? Apa yang menjadi tanggung jawab kalian? Sudah. Apa contohnya? Membantu orang tua, bersih-bersih rumah. Itu tanggung jawab kalian kepada orang tua. Kalau kepada Allah tanggung jawab kalian tadi pagi apa? Sholat subuh. Kalian laksanakan sholat subuh? Melaksanakan, pintar. Berarti kalian anak yang hebat. Kalian sudah belajar disiplin. Nah, sebelum Bu Guru lanjutkan, kita ingat lagi pelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang surat At-Tin. Surat At-Tin adalah surat yang ke-95 yang terdiri dari 8 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Makkah. Itu adalah perkenalan kita kemarin tentang surat At-Tin. Kalian kemarin juga sudah belajar membaca surat At-Tin. Nah, coba apa tujuan untuk belajar hari ini? Tujuan belajar hari ini adalah supaya kalian bisa memahami apa isi kandungan dari surat At-Tin. Kemudian nanti kalian bisa memberi pemaparan dengan membuat peta konsep tentang isi kandungan surat At-Tin. Nah, sekarang kita mulai pelajaran hari ini. Kita baca bersama-sama surat At-Tin. Dimulai dengan ta'awun, kemudian kita baca surat At-Tin ayat pertama, artinya, ayat kedua dan artinya sampai selesai. Ayo kita mulai baca bareng-bareng. Ta'awun dulu yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wassaitun. Artinya demi buah tin dan buah zaitun. Yang kedua, waturi sinin, dan demi gunung Sinai. Wahadzal baladil amin, dan demi negeri Allah yang aman ini. Nah, yang keempat, al-insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang sederhana. Illalladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi orang-orang yang mendengar dan mengerjakan
Apa isi kandungannya? Nah, 3 ayat pertama itu merupakan menjelaskan 3 tempat yang namanya adalah yang pertama ada Baitul Maqdis, ada Gunung Sinai, juga kota Mekah. Nah, dan di ayat yang pertama itu ada yang bunyinya gimana? Ayat pertama, Watin wazaitun. Allah sudah berjanji demi 2 tin dan 2 zaitun. 2 tin dan 2 zaitun adalah buah yang sangat bermanfaat. Nah, di situ juga ada yang namanya Gunung Sinai. Gunung Sinai itu adalah tempat Nabi Musa menerima wahyu. Kemudian kota Mekah. Kota Mekah adalah kota kelahiran Nabi Muhammad yang sudah dijanjikan kesuciannya oleh Allah. Sudah dijanjikan kalau kota Mekah itu adalah negeri yang paling aman. Kemudian selanjutnya ayat yang keempat adalah isi kandungannya kalau Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, sebaik-baik makhluk dari yang Allah ciptakan. Jadi makhluk Allah yang paling sempurna adalah manusia. Apa tujuannya Allah menciptakan manusia dalam bentuknya sebaik-baiknya? Supaya menjadi khalifah di bumi. Apa tugasnya khalifah atau pemimpin? Tugasnya apa? Untuk melestarikan alam atau memelihara yang sudah diciptakan oleh Allah. Kemudian ayat yang kelima. Nah, apa bunyinya? Ayat yang kelima bunyinya Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Apa itu artinya? Allah sudah menciptakan manusia sempurna, punya akal pikiran. Tetapi kalau akal pikirannya itu tidak dipergunakan dengan baik atau dia selalu melanggar perintah Allah, maka mereka akan diturunkan derajatnya yang paling bawah dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-6. Apa bunyinya? Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Di situ dijelaskan kalau orang yang selalu mengerjakan kebaikan itu akan mendapat pahala yang tidak akan putus dan akan nanti kelak itu mendapat balasan dari Allah. Balasannya apa? Akan masuk surga. Kemudian ayat yang ke-7. Nah, apa ayat yang ke-7 bunyinya? Nah, dari situ menjelaskan bahwa setelah Allah
mungkin orang yang kebaikannya di dunia itu banyak atau selalu mengerjakan amal soleh akan masuk neraka. Itu nggak mungkin. Allah akan tahu apakah mereka itu selalu mengerjakan kebaikan atau tidak. Nah, dari ayat 1 sampai ayat 8 surat At-Tin dapat disimpulkan bahwa kita harus selalu mengerjakan amal kebajikan. Akal kita gunakan untuk selalu mengerjakan amal kebajikan, bukan menggunakan akal kita untuk selalu mengerjakan apa yang sudah dilarang oleh Allah. Karena itu akan mendapat balasan kelak di akhirat. Itu adalah isi kandungan surat At-Tin. Nah, kemudian setelah kalian belajar surat At-Tin, isi kandungannya, Guru kasih tugas kalian kelompok, ya, kelompok. Di sini sudah Guru tulis permasalahannya, ya. Permasalahannya ada di sini. Kalian buat kelompok, Guru tulis ya. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kalian tulis nama kelompoknya di ujung pinggir sini ya. Tulis nama kelompoknya di ujung, kemudian kerjakan LKPD-nya ini secara berkelompok. Boleh kalian lihat di buku cetak atau yang sudah kalian ingat tadi setelah belajar. Ya, silakan kerjakan. Kemudian boleh kalian kreasikan tulisannya dibagus-bagusin atau gambar seperti apa. Boleh pakai warna, pakai tulisan. Ingat, kreasinya boleh pakai warna, tulisannya yang bagus atau gambar. Boleh, silakan. Ayo kerjakan.
Aduh, guys. Biar bisa tambah semangat, mari kita nyanyi profil belajar Pancasila. Ayo kita mulai 1, 2, 3. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berjalan mulia bergembirakan global gotong royong mandiri kreatif dan bernalar kritis kreatif dan bernalar kritis. Ya, sekarang kita mulai setelah kita selesai kerja kelompok, kita presentasikan satu-satu. Setiap kelompok maju semua. Ayo, kelompok 1 dulu, silakan. Maju depan. Ayo, maju semua. Yuk, baca. Ayo sebutkan nama kelompoknya. Ya, yuk, baca hasil diskusinya. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, kelompok 2. Yuk, baca nama kelompoknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Atin. Artinya nama Zahra Andira Habibi Sultan Wasis. Surat Atin artinya buah bin. Surat ke-95 dalam Al-Quran, diturunkan di Mekah, terdiri dari 8 ayat. Pesan pokok surat Atin ayat 1-3. Buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Mesir, sekarang negara Palestina, Suriah, Jordania, dan Lebanon. Dan Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina, tempat para nabi diutus, antara lain Nabi Isa. Gunung Sinai di Sinai, Mesir. Ayat 4-6. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Dengan kelebihan itulah Allah telah memberikan amanat kepada manusia sebagai pemimpin di bumi untuk melestarikan bumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aku, kasih W, dikasih O, dikasih W. Dan kalian dari kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah semua. Kalian sudah. Untuk selanjutnya, yang terakhir, kita kasih kesimpulan dari surat Atin. 95. Ini dari berapa ayat? 8 ayat. Isi kandungan dari surat Atin adalah kalau kita itu harus selalu bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita diberi badan yang sempurna. Anggota tubuh kita ada semua, maka kita pergunakan dengan baik. Karena nanti semua yang kita lakukan di dunia akan mendapat balasan sesuai dengan amal ibadah kita. Itu adalah isi pokok surat Atin. Kemudian untuk refleksi hari ini, bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan kegiatan belajar hari ini? Apakah senang? Apakah kurang senang? Apa senang sekali? Senang sekali. Kenapa? Kenapa kalian merasa senang sekali? Seru. Kita sudah belajar, sudah memahami isi kandungan surat Atin. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian hari ini, Bu Guru kasih tugas untuk mengetahui kemampuan kalian masing-masing. Kerjakan soal ini ya. Bu Guru nanti bagi, kerjakan soalnya masing-masing, tidak kelompok seperti tadi ya. Bu Guru bagi ini soalnya, silakan dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Yuk, kerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Kalau sudah silakan kumpul tugas kalian di depan. Boleh satu kelompok ini yang kumpul 1 orang saja. Bawa ke depan. Ayo. Jangan lupa dikasih nama.
di rumah. Nanti kita presentasikan satu orang lagi satu-satu untuk menghafalkan surat Al-Alif bersama dengan Al-Fatihah. Nah, untuk pelajaran hari ini, silakan hari ini kita tutup dengan doa bersama. Salah. Doa mulai. Untuk pelajaran hari ini ditutup dengan dulu mengucapkan terima kasih karena kalian sudah belajar dengan bagus, dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi